channel Aku Fitri Endarwati dari kelas 18A1. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak, di mana sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki memiliki organ reproduksi seperti testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis, di mana keempat organ tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dalam sistem reproduksi itu sendiri. Selain itu, pada sistem reproduksi laki-laki juga terdapat 3 kelenjar, yaitu yang pertama kelenjar vesicula seminalis, yang kedua kelenjar prostat, dan yang ketiga adalah kelenjar Cooper, di mana ketiga kelenjar tersebut juga berperan dalam penambahan cairan kelamin untuk mempertahankan hidup dari gerak sperma tersebut. Sedangkan pada wanita memiliki organ reproduksi yang terdiri dari vagina, ovarium, ovidum atau sering disebut dengan tuba Fallopi, vulva, klitoris, dan uterus. Dari pemaparan tadi, organ reproduksi pada wanita dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu eksternal dan internal. Untuk bagian eksternal terdiri dari klitoris dan 2 set labia. Klitoris sendiri adalah suatu titik rangsangan seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung saraf. Sedangkan 2 set labia yang terdiri dari minor dan mayor ini mengelilingi lubang di vagina. Selanjutnya adalah bagian internal. Pada bagian internal ini terdapat beberapa organ seperti ovarium. Di sini adalah sebagai tempat menghasilkan ovum. Proses ini sering disebut dengan ovulasi. Ovarium terdapat 2 pasang, yakni terletak pada bagian kanan dan kiri. Selain itu, di ovarium ini juga terdapat folikel yang mengandung oosit yang sudah dibawa sejak lahir . Kemudian ada oviduk atau sering disebut dengan tuba Fallopi. Ini terletak memanjang di sekitar ovarium. Di tuba Fallopi sebagai tempat fertilisasi. Setelah terjadi ovulasi sel telur, akan menunggu sel sperma untuk dibuahi dan akan menghasilkan zigot. Dan yang ketiga adalah rahim. Rahim adalah organ tebal berotot yang dapat mengembang pada masa kehamilan. Dan di sini juga sebagai tempat berkembangnya janin sampai siap untuk dilahirkan.
kita mengenal berbagai bagian dari reproduksi wanita dan laki-laki tersebut, terus gimana ya proses reproduksi pada wanita itu sendiri? Proses reproduksi pada wanita ini sering disebut dengan proses oogenesis. Oogenesis adalah suatu proses pembentukan sel telur di mana pembentukan terjadi di dalam ovarium. Dalam indung telur terdapat oogenium yang memiliki sifat diploid, yang kemudian akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. Kemudian oosit 1 akan membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder atau oosit 2 dan badan kutub 1. Selanjutnya oosit 2 akan membelah menghasilkan sebuah ootit dan badan kutub 2. Kemudian ootit ini akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub sel akan berdegenerasi. Pada wanita pasti ada istilah menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Pendarahan atau bleeding secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium dari rahim. Siklus ini bisa terjadi antara 21 sampai dengan 35 hari dan untuk lama menstruasi yaitu sekitar 2 sampai 7 hari. Siklus menstruasi ini diatur oleh hormon baik yang dihasilkan oleh organ reproduksi maupun kelenjar lainnya. Beberapa hormon yang terlibat adalah gonadotropin, relacin hormon, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen, dan pembelajaran yang bisa saya paparkan hari ini. Semoga ilmu yang saya paparkan pada hari ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dari kalian semua. Terima kasih.